Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke part C, D, dan E, yaitu membuat renda dan tali. Renda atas, ini yang akan kita buat dulu, kemudian nanti akan dilanjutkan langsung dengan renda bawahnya. Ya, kita membuat renda atas setelah tempat slip stitch kemarin diputus. Nah, di situ aja kita mulai bikinnya ya. Gunakan benang yang berbeda warnanya supaya kotak tisunya terlihat lebih cantik. Saya menggunakan benang berwarna krem untuk kombinasi dengan benang warna rosemary. Pertama kita buat slip knot dulu. Lalu pada bagian round akhir ya, di lubang-lubang yang besarnya itu di bawah CH2, nah, kita selipkan di situ benang yang warna B-nya ya. Kita buat dulu chain sebanyak 5, bisa juga 7 atau 8, tapi tetap dengan cara membuat DC nanti. Jadi DC-nya jadi panjang. Nah, tarik, kita buat DC, tarik sepanjang tinggi CH5 yang kita buat tadi. Buat DC-nya dalam satu lubang besar itu kita buat 5 DC panjang. Ya, saya namai 5 DC panjang karena memang menariknya lebih dari tinggi DC yang biasanya ya. Nah, terus isi sebelah-sebelahnya lagi, lubang-lubang besar yang di sebelahnya itu tetap dengan 5 DC panjang. Nah, ini akan membuat gelombang rendanya itu lebih cantik ya, tidak over gitu ya. Jadi cukup dengan 5 DC panjang saja. Silakan diteruskan nanti hingga selesai satu putaran, terisi semua round akhir body kotisnya dengan 5 DC panjang. Nah, seperti ini jika sudah terisi semua ya. Oke, saya buat slip stitchnya di chain kelima awal. Nah, ini saya juga sudah buat renda bawah sama seperti renda atas yang round 1. Isinya dengan 5 DC panjang. Posisinya, nah tolong diperhatikan, posisinya antara peniti dengan peniti sudut kemarin ya untuk renda bawah. Ini kan peniti penanda bawah kemarin ya, alas. Nah, itu di sepanjang jalur horizontal antara peniti dengan peniti kita isi juga di bawah CH-nya itu dengan 5 DC panjang. Nah, itu ya posisinya. Jadi di situ kita juga isi dengan 5 DC panjang, persis sama seperti pada round 1 di renda bagian atas. Oke, kita coba rajut ya untuk renda yang bagian bawah. Kalau masih bingung dengan posisinya, silakan dicocokkan dulu. Ada baiknya memang tempat peniti-peniti yang kemarin itu jangan dibuka, karena itu membantu sekali supaya bagian renda bagian bawah ini nggak miring nanti jadinya. Tetap isi dengan 5 DC panjang teman-teman ya. Nah, seperti itu. Teruskan nanti hingga sampai ke peniti yang di seberangnya. Nah, yang di sana ya. Nah, ini lubang yang terakhirnya. Saya isi dengan 5 DC panjang juga. Kalau memang sulit membuat 5 DC panjang, boleh dengan DC yang biasa Bunda ya, tapi kriwil-kriwilnya nanti kurang panjang. Slip stitch kita di chain keempat ya. Di chain keempat, chain kelima awal. Ya, slip stitch di chain kelima awal. Kemudian kita chain 4 di atasnya. Chain 4 di atasnya ini kalau pada renda atas itu digunakan untuk membuat round 2. Pada renda bagian bawah kita tidak pakai round 2 itu ya. Nanti kita langsung loncat ke round 3 kalau untuk renda bawah di part D. Kalau untuk renda atas kita pakai round 2
supaya dia nanti jadinya lebih panjang nanti ya, bunga kriwil-kriwil di atasnya itu jadi lebih panjang. Nah ini kita mulai untuk yang round 2 renda. Kita mulai dengan chain 4, agak sedikit pendek dari yang tadi. Kemudian chain 4 ini dihitung sebagai 1 DC panjang ya. Lalu kita ke sebelahnya, kita akan buat 1 DC panjang di 3 stitch berikutnya. Jadi kalau dengan 4 CH tadi itu 4 DC panjang tunggal ya, baru kemudian increase. Increase artinya ada 2 DC panjang di dalam satu lubang ya. Ada 4 DC panjang tunggal lalu increase. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita buat di sebelahnya. 1 DC panjang, 2 DC panjang, 3 DC panjang, 4 DC panjang. Nah, 1 2 3 4 baru increase. Nanti di rumusnya akan saya catatkan 4I plus V. 4I lalu V ya. Silakan dilanjutkan membuat round 2 ini sampai nanti kembali lagi selesai 1 putaran, kembali ke bagian akhir dan kita slip stitch di chain keempat. Ini sudah saya selesaikan hingga bagian akhirnya ya. Bagian terakhirnya itu nggak mesti V ya, sesuaikan saja dengan hitungan. Jika memang harus 1 DC tunggal, tetap kita buat 1 DC tunggal. Kemudian kita slip stitch di chain ke-4 awal. Slip stitch tanpa chain 1, kita akan langsung menyambung dengan benang yang sama pada bodi dan alas untuk membuat round 3. Di round 3 kita akan menggunakan 1 SC dan 3 CH untuk membuat bagian tepi dari rendanya. Slip knot terlebih dahulu. Kemudian benang yang di slip knot tadi dimasukkan ke dalam benang renda yang tadi kita slip stitch. Chain 1, tarik benangnya ya. Tarik benangnya, kencangkan. Seperti itu. Kemudian kita buat SC tepat di chain keempat tempat kita slip stitch tadi. Buat 1 SC di sana. Kencangkan lagi benang-benangnya. Setelah itu chain 3. Kemudian kita buat 1 SC juga di stitch di sebelahnya. 1 SC lalu chain 3. 1 SC plus chain 3. Jangan lupa rapikan benang di belakang ya. 1 SC plus chain 3. Nah, teruskan membuat 1 SC plus chain 3 nya itu sampai berkeliling dan kembali lagi nanti ke bagian yang awalnya ya. Bagian tepi renda yang ini juga kita pakai nanti di renda kotis bagian bawah. Karena tidak pakai round 2, jadi kita langsung pakai round 3 ini. Nah, ini sudah saya buat ya seperti itu. Jadi setelah round 1 langsung round 3. Sehingga kriwil-kriwilnya tidak over dan itu bisa ditata. Ya, bisa diatur nanti supaya tampilannya lebih cantik dan rapih. Gitu teman-teman ya. Jadi silakan dilanjutkan untuk yang penyelesaian bagian renda atasnya dan renda bawahnya dengan round 3 berupa 1 SC plus CH3 di setiap stitch. Nah ini ya sudah hampir selesai.
tinggal beberapa lagi memang saya sisakan supaya teman-teman bisa lihat tempat slip stitchnya nanti ya. Tetap dengan 1 SC plus chain 3. Tinggal dua kali lagi bikin ya. 1 SC plus chain 3. Kemudian slip stitch di atas SC yang pertama. Nah, seperti itu. Chain 1, kemudian kita bisa off kan benangnya, bisa kita kunci, digunting dulu, baru kita selipkan di bagian belakang SC-nya. Dirapikan sebisa mungkin, serapi mungkin dengan jarum sulam, atau nanti bisa juga dengan menggunakan hakpen, tinggal ditarik. Setelah menggunakan hakpen nanti baru teman-teman bisa rapikan kembali dengan menggunakan korek api ya, tipis aja supaya bulu-bulunya itu enggak keluar gitu aja ya. Nah, ini udah selesai untuk rendanya. Tinggal satu tahap lagi, yaitu kita akan membuat tali. Nah, tali serutnya. Membuat tali serut ini sebenarnya ada beberapa cara. Bisa dengan chain saja atau chain dengan SC ya. Jadi banyak caranya, silakan pilih yang mana lebih simpel. Ini saya contohkan dengan jumlah chain yang lebih sedikit teman-teman ya. Kita buat CH-nya dulu, rantai sebanyak yang kita perlukan. Kalau saya membuat rantainya sebanyak 200 CH ya. Bagi saya itu sedang lah untuk ininya ya, untuk panjang talinya, untuk kotis yang saya 200 CH. Setelah itu, nah kalau dengan 200 CH saja mau chain saja boleh ya, tapi ujung-ujung chainnya nanti dihias. Nah, kalau ini dengan menggunakan 1 SC di setiap mata chain. Nah, di mata chainnya yang dibuat SC-nya sampai ke ujung nanti. Itu nggak usah dihias nanti ujung-ujung talinya ya. Nah, ini bisa juga dengan SC yang satu lagi teman-teman. Kalau tadi SC-nya kita buat di mata chain-nya ya. Kalau yang ini SC-nya kita buat di belakang. Ini sering disebut sebagai loop ketiga pada CH ya. Di punggung CH-nya. Jadi bukan di mata CH, melainkan di punggung CH-nya. Ada bagian yang agak melengkung kecil di bagian belakang. Nah, itu di situ di tempat pembuatan SC-nya. Ada beberapa kelebihan dengan menggunakan cara yang loop ketiga ini ya. Nanti bagian atas dan bawah talinya itu sama gitu, nggak berlobang, dan sama-sama bagian atasnya ada rantainya, di bagian bawahnya juga ada rantainya kayak gitu. Jadi lebih kokoh dan cantik. Nah, itu tidak perlu dihias ya nanti ujung-ujung talinya. Nah, ini kalau untuk yang udah selesai 200 CH dengan 200 SC-nya tadi. Tinggal kita masukkan ya. Cara memasukkannya begini. Kita tentukan dulu bagian tengah dari body kotisnya. Kalau udah ketemu bagian tengah, nah, lipat begitu kelihatan bagian tengah, nanti baru kita masukkan. Kita selang-selingi 2 kotak masuk, 2 kotak keluar. Kotaknya itu maksud saya lubang-lubang gedenya itu ya. Pas di bawah renda, di bawah R1 itu kita buat. 2 kotak masuk, 2 kotak keluar. Nah, kalau saya memakai ukuran yang seperti itu. Nah, silakan dilanjutkan berkeliling. Nah, ini hampir selesai ya. Sedikit lagi. Oke, selesai. Tinggal kita masukkan kotisnya atau refill tisunya. Mana tadi ya? Nah, ini. Oke. Nah, lalu kemudian tinggal kita serut. Seperti itu. Ya, tinggal diikat.
Nah, untuk gelombang-gelombang renda atas dan renda bawahnya itu bisa diatur. Nanti kita lihat gimana fotonya. Kalau yang iklan yang Shukulata kemarin yang coklat itu saya atur bagian atasnya. Jadi enggak kelihatan kusut ya. Sebisa mungkin teman-teman fotonya kayak gitu, atur gelombangnya supaya cantik dan menarik. Jadi daya tarik untuk orang membeli juga lebih kalau seperti itu. Oke, itu saja ya tutorial kotak tisu sederhana dari saya. Selamat mencoba. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.